Ibu kami persilakan dulu kembali. Ku percaya, kami percaya Kau Yesus ada bagiku. Katakan sekali lagi, Bapa sudah Bapakku, kami menyembahmu, menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Katakan tak usah takut, sampai sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ragu, tak usah ku cemas, Kau penghiburku saat ku lemah, ragu. Ibu, referennya aku diberkati, tangannya di kepala Bapak Ibu. Haleluya. Oke. Kasih setiamu nyata bagiku, hebat kebajikan, hebat kebajikan yang sedia bagiku. Selalu sanggup lupakan segalanya, jangan lukanya sangat besar bagiku. Tangannya, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna ada Tuhan bagiku. Lebih semangat lagi. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan di saat pagi menjelang siang ini. Anugerah-Mu besar bagi kami yang terus menuntun menyertai kami. Hingga hari ini kami boleh ada di rumah Tuhan.
Kami percaya banyak hal yang boleh Tuhan izinkan kami hadapi, tapi kami ada hari ini di sini karena anugerah-Mu besar bagi kami. Kami percaya hari ini ada lawatan Tuhan bagi kami, sehingga yang lemah menjadi kuat, yang susah dihibur, yang sakit sekalipun disembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa-Mu masih tetap dahulu, hari ini, bahkan selama-lamanya. Tidak ada satupun dari antara kami yang pulang dengan kosong, tetapi kami akan pulang dengan satu sukacita baru, berkat baru dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tolak segala pekerjaan setan kuasa iblis, bahkan roh ngantuk, roh main-main, kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah kami yang ada dalam ruangan ini fokus untuk menerima berkat Tuhan. Bahkan sejauh telinga mendengarkan firman-Mu diberitakan, kerjakanlah kuasa-Mu atas mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami pada saat ini. Kami mengucap syukur, siap dengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan. Tahun lalu bulan Maret saya ada berdiri di sini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masih diperkenalkan? Berapa banyak yang sudah pernah dengar saya berdiri di sini? Masih lebih banyak yang belum pernah dengar lihat saya di sini ya. Saya Pendeta Yusuf Simanjuntak. Kami pelayanan di Provinsi Jambi, tepatnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi. Jadi bukan hanya di Sumatera Utara ada tebing tinggi, di Jambi juga ada tebing tinggi. Istri saya Boruna Baban, dan hari ini sebenarnya kami sama-sama ke Sumatera Utara. Cuma hari ini karena dia juga profesi kami sama sebagai hamba Tuhan, dia pelayanan di Amplas, ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih kepada Bapak Gembala, Pendeta Sihotang juga adalah tulang saya, ya, karena Simanjuntak dengan Sihotang, Sihotang itu Bonaniari. Jadi kami tetap harus hormat dan panggil tulang, walaupun itu kecil tetap tulang saya, marga Sihotang. Oke, Tuhan memberkati kita. Mari kita akan buka Alkitab dalam Matius pasalnya yang ke-14. Kita akan membaca di dalam ayatnya yang ke-34 dan 36. Matius pasalnya yang ke-14 ayat 34 sampai 36. Kalau sudah dapat katakan amin. Baik, kita akan sama-sama membaca ayat ini. Yang tidak bawa Alkitab boleh mungkin ada di depan, yang bawa boleh kita sama-sama membacanya. Dalam nama Yesus, 2, 3. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya katakan amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan ini saya garis bawahi kalimat di dalam ayat terakhir, yaitu perkenanan. Katakan dulu perkenanan. Saudara-saudara, perkenanan itu artinya diizinkan, dilayakkan, ya, diluluskan, dibenarkan. Kalau itu kata dibenarkan, berarti orang yang tidak benar menjadi benar. Orang yang tidak layak dilayakkan. Orang yang tidak berkenan diperkenan.
Bukankah perkenanan Tuhan saudara ada di sini? Bukankah kita semua adalah oleh karena perkenanan Tuhan? Layakkah dengan apa yang kau lakukan itu engkau memanggil dia Bapa? Tidak layak. Tetapi oleh perkenanannya kita layak memanggil dia Bapa. Amin. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di sana saudara, situasi yang sudah kita baca tadi adalah terjadi setelah murid-murid melewati badai atau gelombang yang mengombang-ambingkan perahu mereka di malam hari. Kalau saudara baca sebelum ayat ini di perikop sebelumnya, maka di situ saudara-saudara Yesus berjalan di atas air dan dikatakan murid-murid sedang berusaha melawan ataupun menghadapi gelombang besar yang mengancam perahu mereka. Dan tiba-tiba Yesus muncul di sana dan itu keadaan malam hari, saudara. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu Yesus muncul di sana, maka Yesus berkata, "Ini aku." Dan dikatakan seketika itu juga, maka perahu mereka tiba di satu tempat. Jadi selain daripada gelombang itu reda, angin diam, mereka langsung tiba di satu tempat, namanya yaitu tadi yang kita sudah baca judulnya di situ, Yesus ada di Genesaret. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita baru melewati tahun 2021 dan kita sekarang sudah memasuki bulan yang kedua, 2022. Kalau saya berkata gelombang masalah persoalan di 2021 boleh dikatakan lumayan besar, ya, kehidupan kita selalu terancam. Saya ingat saya bulan 6 ada juga datang di Medan waktu itu yang lalu, pulang dari sini saya terpapar. Jadi saya 20 hari harus diisolasi. Dan waktu itu untuk rumah sakit full di Jambi. Jadi saya nggak dimasukkan di rumah sakit, dirawat di rumah saja. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, akhirnya kita bahkan sampai sekarang pun kita masih tetap was-was. Tadi saya waktu kesini, istri saya kasih lagi apa itu namanya? Sanitizer, ya, sudah pakai masker, kasih lagi itu. Dia terlalu takut, mungkin saya jangan duluan pergi. Kalau kami ngomong-ngomong di rumah, aku aja yang duluan katanya. Saya bilang aku yang duluan. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 2021 adalah menjadi gelombang besar bagi kita. Dan setelah dikatakan di sana saudara-saudara, mereka sampai di Genesaret. Ya, Genesaret adalah menjadi satu tempat. Ya katakanlah itu Genesaret sekarang 2022. Itulah Genesaret. Saudara tahu apa arti Genesaret? Genesaret itu artinya reruntuhan. Genesaret itu artinya reruntuhan. Artinya apa saudara? 2022 bukan berarti tahun yang lebih baik. Walaupun mungkin di awal tahun banyak orang yang menyambut dengan meriah tahun 2022, ya kan? Disambut dengan satu petasan dan lain sebagainya. Sebenarnya saudara, kita sedang menyambut yaitu tantangan, persoalan, masalah di tahun 2022. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya dikatakan 2022 adalah bagaikan Genesaret. Kalau dipandang dari jauh seperti memandang satu gunung, ya, maka gunung itu indah atau mempesona. Kalau saudara pandang dari jauh,
indah, mempesona. Iya kan? Ketika saudara masuk di sana, apa yang ada di situ? Di sana ada binatang buas, ada lembah, ada bukitnya, ada berbatu-batu, ada pepohonan, ada duri dan lain sebagainya. Kalau dari jauh lihatnya, mempesona, indah sekali. Orang mungkin melihat dari jauh tahun 2022 adalah mempesona. Orang berkata, oh tahun ini tahun keberkatan. Tetapi saudara, ketika kita masuk di tahun ini, ada banyak hal yang harus kita hadapi. Mungkin kita sudah berjalan kurang lebih 1 bulan. Sudah ada tantangannya? Sudah ada? Sudah ada pergumulannya? Belum? Oh puji Tuhan. Tapi kalau saya melihat ini muka-muka pergumulan ya. Ini wajah-wajah pergumulan saya lihat ini ya. Hanya tidak ngaku saja sebenarnya, iya kan? Kalau ditanya satu-satu, ada nggak masalahmu, ada nggak pergumulanmu, pasti bilang jawabnya apa? Ada, pasti ada, iya kan? Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan bahwa ayat 35 tadi, situasi dan keadaan kota atau daerah Genesaret. Ternyata saudara-saudara, apa yang membuat Yesus tertarik dengan daerah Genesaret? Kita perhatikan di situ saudara. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, ternyata orang Genesaret ini saudara-saudara, mereka mengenal Yesus. Mereka mengenal Yesus. Walaupun tadi dikatakan Genesaret itu artinya reruntuhan, tetapi pengenalan mereka tentang Yesus tidak pernah berubah. Pengenalan mereka tentang Yesus itu tetap terpelihara, saudara. Jadi artinya sekalipun ada tantangan, ada pergumulan, jangan sampai Yesus hilang dari hidupmu. Amin. Jangan sampai Yesus engkau lupakan. Jangan sampai imanmu luluh. Saudara-saudara, itu dibuktikan, dikatakan di sana. Ternyata mereka mengenal Yesus. Dan ketika mereka kenal Yesus, apakah hanya pribadi mereka saja yang ketemu Yesus? Lewat bacaan kita tadi, apa yang mereka lakukan, saudara? Apa yang mereka lakukan? Ayat 35. Baca dulu. Satu orang lebih jelas. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya seluruh daerah itu. Tuh. Nah, apa dikatakan? Mereka memberitahukannya. Jadi bukan hanya diri sendiri, saudara. Ya. Jadi pengenalan mereka tentang Yesus, mereka pergi dan memberitakan ke seluruh daerah. Mereka pergi. Dan apa yang mereka lakukan lagi? Maka semua orang yang sakit dibawanya kepadanya. Oh, ini saudara. Semua yang sakit dibawa kepadanya. Semua yang sakit. Kira-kira yang sakit itu sakit apa aja? Kalau katanya semua yang sakit, kira-kira sakit apa aja? Apakah sakit flu ada di situ? Ada? Corona ada? Semua yang sakit, mau apapun penyakitnya, dibawa di sana, saudara. Jadi di sini yang kita lihat bagaimana mereka menyambut Yesus ada di kota mereka. Sekalipun kota itu atau daerah itu disebut Genesaret atau reruntuhan. Jangankan reruntuhan, saudara, yang tidak ada pun bisa menjadi ada bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi apalagi masih ada, ya, yang tidak ada aja bisa menjadi ada, apalagi yang ada Tuhan bisa pulihkan dan memberkatinya. Amin. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya tadi waktu pertama datang ke rumah Pak
Pak Manurung ya? Hah? Pak Marbun. Saya ingat dulu waktu saya datang ke rumah situ, masih rumahnya kecil ya, rumahnya agak ya. Terus saya kaget, ini rumah sudah luar biasa nih berkatnya ini. Sampai saya ke belakang lihat kamar mandi, itu semua udah pakai keramik keliling. Saya bilang luar biasa berkatnya. Ya, terus sedikit bicara Pak Marbun, itu dari mulai bulan 7 kemarin, Pak, dan puji Tuhan. Ini sudah. Jadi yang saya maksudkan di sini saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menyambut Tuhan, ketika kita menyampaikan apa yang menjadi kerinduan kita kepada Tuhan. Dan dikatakan di sana bukan saja hanya orang-orang tertentu, tetapi semua orang datang kepada Yesus. Apapun persoalannya, apapun penyakitnya. Dan dikatakan di dalam ayatnya yang ke-36 itu, mereka memohon supaya diperkenan menjamah jubahnya. Ketika mereka sudah berkumpul di satu tempat, mereka datang memohon, perkenankan kami untuk menjamah jubah. Perkenankan kami. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suatu ketika di dalam pasal yang lain, Yesus berjalan di salah satu kota, lalu ada seorang ibu yang sudah 12 tahun pendarahan. Ketika dia dengar Yesus akan lewat di kotanya, dia berusaha untuk menjamah ujung jubah Yesus. Dengan keadaan dan situasi yang sudah prihatin, karena dikatakan di situ, waktu dia masih punya harta, dia dengar ada tabib di kota A, dia jual hartanya, dia pergi ke sana berobat. Waktu dia pulang dari sana, keadaannya bukan makin membaik, tapi makin merosot. Lalu dia dengar lagi di kota A lagi, kota B lagi, ada tabib, dia pergi lagi di sana. Dan akhirnya dikatakan semua hartanya sudah habis dan keadaannya bukan makin membaik. Dengan keadaan yang sudah habis, dikatakan Yesus dia dengar lewat di kotanya. Dia dengar Yesus mau lewat, lalu imannya timbul, dikatakan di situ, asal saja ku jamah ujung jubahnya, aku pasti sembuh. Aku sembuh. Lalu dia berusaha dengan kekuatan yang ada, yang tinggal sedikit. Dan kita tahu kemana Yesus pergi, ada banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Jadi saudara boleh bayangkan bagaimana dia menerobos Yesus yang sedang berjalan. Dengan banyaknya orang yang mengikuti Yesus pada saat itu. Tetapi dia katakan, aku akan berusaha untuk menjamah ujung jubahnya. Dan dikatakan oleh ayat firman Tuhan, dia berusaha dan dia dapatkan ujung jubah itu. Dan waktu dia dapatkan, dia merasa ada aliran kuasa dan dia sembuh. Dan waktu dia jamah itu, Yesus pun terhenti sejenak dan berkata, siapa yang menjamah aku? Dia bertanya kepada murid-murid, siapa yang menjamah aku? Murid-murid bilang apa? Guru, ini banyak orang. Bagaimana kita mau tahu siapa yang menjamah guru? Tapi Yesus bilang, ada jamahan yang beda. Ada jamahan yang beda. Lalu dia menoleh ke belakang. Dia pandang. Waktu dia pandang ke belakang, maka ibu ini datang tersungkur dan berkata, akulah yang menjamah. Ternyata saudara-saudara, jamahan itu harus jamahan iman. Mungkin saja banyak orang yang menjamah Yesus, tetapi jamahan itu bukan jamahan iman. Karena jamahan iman itu, Yesus bisa rasakan ada kuasa yang keluar dari hidup, dari dirinya. Ada banyak orang mungkin berdoa,
kepada Tuhan, tapi tidak ada jawaban-jawaban. Masalahnya bukan sama Tuhan, ya, masalahnya di kita. Apakah doamu itu doa yang sungguh, atau doa hafalan, atau doa dengan iman? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus dikatakan di sana menyembuhkan mereka semua. Tidak ada satupun. Itu dikatakan tadi di dalam ayat 36, ya. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Berarti di sini harus ada usaha, kan? Ada usaha untuk menjamahnya. Ya, harus ada usaha untuk menjamahnya. Sama seperti saudara di sini sebagai jemaat. Apakah saudara memang tetap sebagai jemaat sekalipun tidak bergereja hari ini? Betul? Atau mungkin sampai 3 bulan tidak bergereja tetap jadi jemaat? Ada yang saya layani sampai 3 tahun gak gereja, dia bilang aku tetap jemaat. 3 tahun gak gereja, dia bilang tetap saya jemaat di situ. Terus satu kali saya bilang begini, kalau nanti satu kali dia punya pergumulan yang syukur-syukur sukacita, saya bilang kalau itu adalah duka cita, maka saya sebagai hamba Tuhan, saya bilang biarlah dari rumah saya akan berdoa. Iya kan? Ada waktu itu seorang ibu bilang begini, Bu, kenapa nggak gereja? Lagi nggak mood katanya. Saya dengar. Jadi orang itu yang ngomong ibu-ibu sama ibu-ibu, tapi saya ada dekat di situ. Jadi ibu ini, kenapa nggak gereja? Katanya, lagi nggak mood. Dalam hati saya, enak kali jawabnya. Iya kan? Lalu saya khotbah. Saya teringat kalimat itu. Kalau engkau lagi doa, lalu Tuhan bilang, aku lagi nggak mau. Iya kan? Kira-kira Tuhan bisa nggak ngomong gitu? Bisa kan? Karena apa yang kau tabur kau tuai. Iya kan? Enak kali jawabnya, lagi nggak mood. Mood nggak mood, Tuhan harus tetap dimuliakan. Sakit atau susah, sakit atau senang, jangan bilang aku lagi sakit. Sebenarnya harus kau lagi sakit, kau harus datang ke gereja. Aku lagi ada masalah, kenapa nggak ke gereja? Lagi ada masalah. Sebenarnya di saat itulah engkau harus tunjukkan. Kita harus tunjukkan kita ini orang yang beriman. Di lagi ada masalah. Kalau lagi senang-senang aja, semua lagi aman-aman, ya kan, semua berjalan dengan baik, kita datang ke gereja, oh boleh, haleluya, angkat tangan, ya kan, bisa. Tapi kalau lagi semua tidak berjalan seperti yang kita inginkan, bolehkah kita mengangkat tangan memuji Tuhan? Ada nyanyian kita kan berkata, apapun yang terjadi di dalam hidupku, apa? Terus dalam segala hal yang terjadi tetap ku berkata, gimana? Betul itu? Betul? Coba lihat dulu kiri kanan. Jangan-jangan itu hanya manis di bibir saja. Ya kan? Seringkali itu manis di bibir saja, saudara. Begitu ada masalah, yaitu nggak nongol lagi di gereja. Begitu ada persoalan, ibadah ditolak di rumahnya. Udah jalan ibadah di rumah-rumah? Udah. Jadi saya sangat tersinggung kalau ada keluarga jemaat, mohon maaf Pak, belum bisa di rumah kami ibadah. Artinya dia sedang menolak berkat.
Karena Alkitab berkata, di mana firman diberitakan, di situ Tuhan hadir. Amin. Jadi ketika ada orang-orang benar sedang memuji Tuhan, Tuhan hadir di situ. Dan kalau Tuhan hadir di situ, berkatnya pun ada di situ. Amin. Jadi itu sebabnya saudara-saudara, ketika ada orang-orang percaya datang, terima dia dengan baik. Terima dia dengan baik. Ya. Saya ajarkan juga di jemaat pelayanan kami, jangan engkau hanya menerima pendeta dari gerejamu aja, dari organisasi gerejamu saja. Ya. Ada orang kan yang fanatik organisasi, hanya dari organisasi gerejanya yang dianggap pendeta, yang dianggap hamba Tuhan. Dari gereja merek lain dia nggak anggap hamba Tuhan. Jangan saudara. Ya. Karena kita nanti kalau sudah dipanggil, diangkat, saudara mau diangkat? Amin? Diangkat kemana? Ya. Diangkat ke surga. Di situ nggak ditanya lagi, mana GGP, mana GKAI, GKI ini ya, nggak ada. Yang ditanya apa? Yang ditanya apa? Apakah engkau sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Ya. Nggak ada ditanya lagi. Kamu jemaat dari mana? Nggak ada ditanya lagi itu, saudara. Karena saat itu, kejadian itu, ada orang sedang tidur, 2 orang. Yang satu diangkat, satu tinggal. Ada orang berjalan, 2 orang. Satu diangkat, satu tinggal. Ada 2 orang sedang bekerja, satu diangkat, satu tinggal. Kira-kira kan 2. Kira-kira siapa ini yang 2? Siapa? Suami istri. Ya, suami istri. Setuju? Kira-kira yang diangkat ini siapa? Suami atau istri? Dua-dua. Tapi tadi satu diangkat, satu tinggal. Suami. Bagaimana ibu-ibu? Setuju suami itu yang diangkat? Hah? Tapi sekarang kita cek dulu. Kita cek sederhana saja. Ini kita ada berapa banyak? Siapa yang lebih banyak? Suami atau wanita atau pria? Di setiap ibadah-ibadah yang lebih banyak wanita atau pria? Wanita. Jadi yang diangkat itu siapa, saudara? Jadi hati-hati para pria, ya kan? Saya rasa ini ibu-ibu yang di sebelah sini boleh dikatakan 50% atau 80% yang di sini sudah berkeluarga ya. Mana suaminya? Ya? Kasihan kan kalau ibu diangkat mereka tinggal, iya kan? Bilang sama dia, ayo Pak, supaya kita sama-sama diangkat. Ya. Mama nggak mau, aku diangkat, Papa tinggal. Kita sama-sama diangkat. Amin. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di sana, semua mereka disembuhkan. Setiap orang yang menjamahnya sembuh. Jadi apapun keadaan kita, saudara, apapun yang kita hadapi, ketika engkau minta perkenanan Tuhan dan engkau berusaha untuk menjamah ujung jubahnya, maka apapun persoalan, apapun masalah yang sedang kita hadapi, Tuhan mampu untuk menyembuhkannya. Amin. Keadaan, situasi, ya, mungkin ekonomimu dan lain sebagainya, Tuhan sanggup dan Tuhan mampu untuk mengubah, memberikan jawaban di dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tahun 2022 ini, mari kita melibatkan Yesus, ya. Lebih lagi kita tingkatkan, datang mengenal Yesus dan minta perkenanan daripada Yesus untuk menyentuh
untuk kita bisa menyentuh ujung jubahnya. Jadi artinya saudara, jangan pengiringan kita itu monoton, harus ada grafiknya saudara, naik. Amin. Ya. Jadi kalau 2021 kehadiranmu mungkin 60%, ya, dari jam ibadah yang ada di 2021, mari 2022 tingkatkan, naikkan. Karena dikatakan oleh firman Tuhan, responmu menentukan berkatmu. Ketika engkau respon di firman, itulah menentukan berkat kuasa firman itu atas hidupmu. Tapi kalau masuk ke kiri, keluar kanan, itu artinya apa? Masuk kiri, keluar kanan, numpang lewat. Iya kan? Numpang lewat kan? Makanya waktu di gereja, sukacitanya besar. Tapi begitu udah pulang, enaklah pendeta itu ngomong kayak gitu. Karena bukan dia yang mengalami masalah ini. Coba kalau dia. Padahal waktu di gereja tadi, pemimpin pujian bilang, ayo angkat tangan. Angkat tangan. Ya kan? Waktu diajak nyembah, nangis. Keluar nangis. Tapi begitu pulang, nggak ada kuasa lagi, saudara. Itu artinya masuk kiri, keluar kanan. Nah yang parahnya ada lagi, masuk kanan, keluar kanan. Itu apa namanya? Mental. Lempar bola ke dinding. Mental dia. Ya kan? Jadi waktu dia datang tunduk-tunduk, ada masalah, pulang juga tunduk-tunduk. Nggak ada kemuliaan tuh saudara. Ya, nggak ada berkat yang dia dapat. Jadi harus ada bukti tanda ketika kita sudah pulang dari ibadah, ada berkat baru yang kita dapatkan. Itu sebabnya ketika engkau ketemu Tuhan, ketemu teman-teman, puji Tuhan, haleluya. Ya. Bagaimana ibadah hari ini? Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa. Jadi jangan bilang, biasalah. Cuma karena hari Minggu hari ini, makanya kita ke gereja. Berarti bukan karena mau ketemu Tuhan. Jadi saudara datang ke beribadah ke gereja bukan supaya penyakitmu sembuh, bukan supaya usahamu jalan, bukan supaya engkau diberkati, makanya engkau datang ke gereja, bukan saudara. Tapi engkau datang ke gereja mau ketemu Tuhan. Amin. Mau ketemu Tuhan, mau engkau jamah ujung jubahnya. Dan saya percaya ketika engkau ketemu Tuhan, diperkenan oleh Tuhan menjamah ujung jubahnya, maka penyakitmu sembuh, usahamu diberkati, hidupmu diperbaiki, dipulihkan. Amin. Jadi saudara-saudara, ketika engkau datang di rumah Tuhan, usahakan engkau ketemu Tuhan. Usahakan ketemu Tuhan. Makanya Tuhan katakan, Alkitab katakan, lebih baik 1 hari di ambang rumah Tuhan daripada 1000 hari di luar sana. Begitu kan? Jadi waktu yang sedikit kita ada di rumah Tuhan itu lebih berharga dari waktu yang di luar sana, saudara. 1 hari dibanding berapa? Alkitab bilang 1000 hari. Jadi kalau kita perkecil waktu itu 1 jam, itu lebih berharga daripada 1000 jam. Berapa jam kau ada di sini? 2 jam. Kalau hari Minggu, itu lebih berharga daripada 2000 jam engkau ada di luar sana. Bayangkan saudara. Jadi itu sebabnya saudara, ketika kita ada di rumah Tuhan, pergunakanlah waktu itu engkau ketemu Tuhan. Supaya waktu yang ada itu benar-benar jadi berkat bagi kita. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan berarti ketika kita tidak sudah percaya Tuhan, andalkan Tuhan, maka tidak ada tantangan. Bukan berarti seperti itu, saudara. Kalau kita sudah ikut Tuhan lalu tidak ada tantangan, bukan, saudara. Tantangan tetap ada.
pergumulan tetap ada, persoalan tetap ada. Tapi yang membedakan orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman, responnya terhadap tantangan tersebut. Ada orang yang di luar sana yang tidak kenal Tuhan, ketika ada masalah, ketika ada pergumulan, dia stres, bahkan main ayunan di leher. Ya kan? Main ayunan di leher. Ya. Tapi orang yang beriman, dia datang di kaki Tuhan. Amin. Responnya sudah. Responnya. Jadi bukan tidak ada tantangan. Ingat, tantangan itu adalah untuk menaikkan level iman kita. Kita ini semua kan orang-orang yang pernah sekolah. Untuk ngetes engkau mau naik kelas, diuji dulu. Diuji. Yang diuji yang mana? Yang sudah pernah dipelajari, ya kan? Untuk engkau bisa naik kelas, diuji dulu. Jadi kalau engkau ada masalah, Tuhan sedang uji hidupmu. Engkau sudah mau naik kelas. Jadi kalau ada masalah, engkau harus sadar, oh aku mau naik kelas. Amin. Amin. Ada sekarang lagi ada masalah? Ada yang lagi masalah? Engkau sedang mau naik kelas. Amin. Iya. Jadi jangan murung, ditanya pendeta kenapa? Pak pendeta nanya-nanya lagi. Jangan, engkau harus semangat. Aku sedang naik kelas. Amin. Jadi semakin besar tantangannya saudara, semakin besar berkat yang kita akan dapat. Saya kasih contoh. Mungkin sudah pernah saya katakan dari sini kali. Siapa di sini suka mancing? Ada? Yang pernah mancing? Iya, oke. Ada yang pernah mancing ke laut? Ada? Kalau saudara mancing di tepi pantai, yang dapat ikan apa? Ikan kecil. Dan di sana juga gelombangnya kecil. Arusnya kecil. Saudara mau dapat ikan besar? Pergi kemana? Ke tempat yang paling dalam, yang lebih dalam. Tapi ingat, di sana gelombangnya, arusnya besar. Tapi ikannya juga besar. Iya kan? Saudara mau dapat ikan kecil atau ikan besar? Saudara mau dapat berkat kecil atau berkat besar? Berkat besar. Kadang-kadang kita mau yang besar tapi nggak mau menghadapi tantangan besar. Ya. Mana mungkin saudara mancing di tempat yang cetek dapat ikan besar? Gak mungkin saudara. Ya. Jadi saudara harus pergi ke yang lebih dalam supaya engkau dapat ikan yang lebih besar. Jadi kalau engkau sedang menghadapi gelombang yang besar, maka engkau harus positif, respon di firman. Ada berkat besar di balik ini semua. Amin. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di sana bahwa bukan tidak ada tantangan, bukan tidak ada masalah, bukan tidak ada persoalan, tetapi saudara, orang percaya ketika dia ada masalah, dia datang kepada Yesus dan menyerahkannya kepada Yesus. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Dikatakan demikian, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ini saudara. Kadang-kadang ayat ini sudah menjadi ayat hafalan, tetapi seringkali hal ini tidak terjadi atas hidup kita. Karena kita merasa itu sudah hafalan. Ya.
Tapi coba saudara responi firman ini yang berkata, mari kepadaku hai kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Bukankah itu yang dilakukan oleh orang-orang Genesaret? Mereka datang kepada Yesus dan dikatakan semua yang menjamah ujung jubahnya Yesus, mereka semua sembuh. Saudara mau sembuh? Jamah ujung jubah Yesus. Perkenankan dia, minta perkenanan Tuhan supaya engkau bisa menjamah ujung jubahnya. Ya, ujung jubahnya saja itu sudah dapat menyembuhkan, apalagi engkau bisa memeluknya, saudara. Apalagi kalau engkau bisa memegangnya, ujung jubahnya saja itu kuasanya udah luar biasa. Jadi untuk itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan mari kepadaku, maka dikatakan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Dan di dalam 1 Petrus 2 ayat 6, 1 Petrus 2 ayat 6, kita akan baca sama-sama ayat ini. 1 Petrus 2 ayat 6. Sudah, kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya, sekali lagi, siapa yang percaya kepadanya, amin. Saudara percaya? Ketika kita percaya, dia tidak akan mempermalukan kita. Itu sebabnya sampai dikatakan, sampai masa tuamu aku Yesus tetap dia akan gendong kita sampai masa putih rambut. Dia tidak akan mempermalukan. Jadi kalau kita percaya kepadanya, dia tidak akan mempermalukan kita, saudara. Bahkan dia bisa membuat hal-hal yang ajaib di dalam kehidupan kita. Jadi untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari minta perkenanan Tuhan. Seperti orang-orang Genesaret, mereka meminta perkenanan Tuhan untuk mereka bisa menjamah ujung jubah Yesus, dan ketika itu terjadi, maka setiap orang yang menjamahnya sembuh. Amin. Apa keadaanmu hari ini? Apa situasimu hari ini? Mari engkau minta perkenanan supaya engkau dapat menjamah ujung jubah Yesus. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyi satu lagu pujian. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Sebelum kita mungkin masuk perjamuan, saya rindu kita nyanyikan dulu ayat pujian ini. Yesus lebih besar. Haleluya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar
dari segalanya. Katakan sekali lagi, Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi Tuhan tidak ada perkara yang sukar. Oleh sebab itu minta perkenanan Tuhan supaya engkau dilayakkan untuk menjamah ujung jubahnya. Katakan bahwa Dia lebih besar dari segala-galanya. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar, Dia terlebih besar, Dia terlebih besar di dalamku, di dalamku. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, biarlah setiap kami yang boleh hadir di sini, kuasa-Mu dinyatakan atas hidup kami.